أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله وعليها نلقى الله وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah 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 masyaallah tabarakallah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, nikmat iman, nikmat Islam yang ada dalam hati kita. Dan hari-hari ini kita diuji dengan keimanan kita, keislaman kita. Ujian yang kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah. Allah mansur man nasraddin wa khadal man khadal muslimin. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara-saudara kita di Palestina, yang mana kita sulit untuk angkat senjata menghadapi mereka. Tapi hati kita upayakan harus ada rasa ingin jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kajian jihad ini dalam arti yang luas kita lebih mendalami lagi. Dan insya Allah kita memahami sehingga kita jangan sampai kewajiban kita hanyalah sholat saja, hanya puasa saja. Padahal jihad adalah hukumnya wajib. Subhanallah. Pemahaman-pemahaman jihad ini yang harus kita pahami. Jangan dipahami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam saja. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kami berpuasa saja. Tapi perlu diingat, ya ayyuhalladzina amanu itu hai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kami berpuasa. Kata-kata kutiba memang sudah tertulis. Kata-kata kutiba juga dipakai untuk jihad. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah, berperang angkat senjata. Wa huwa kurhun lakum. Dan itu Anda benci karena bisa mati kita, harta kita habis. Belum lagi kalau kita terluka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khair. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ini Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang Anda benci itu bagus buat kalian, baik buat kalian. Tapi bisa jadi yang Anda cintai itu buruk buat kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah. Ini pesan. Jadi yang disebut dengan diwajibkan juga jihad. Kita jangan lupa. Insya Allah kita akan bahas ini semua. Melanjutkan kajian kita pada kajian yang pertama kali. Kita sudah membahas tentang makna jihad, apa arti jihad. Dan kita sudah membahas itu. Pertama kali yang kita bahas insya Allah secara lughah, secara bahasa, secara istilah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas 3. Pertama jihad yang disebut dengan angkat senjata perang. Ini kemarin kita sudah bahas. Yang disebut dengan kutiba alaihimul qital, angkat perang senjata. Menghadapi siapa? Menghadapi musuh kufar, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kita. Biasanya orang-orang kufar ini kolaborasi dengan orang munafik. Ini digambarkan orang-orang musyrik berkolaborasi dengan orang munafik. Di dalam surat Taubah, maka satu-satunya surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, langsung baratun minallah dan seterusnya, ini adalah surat Taubah. Karena membicarakan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Wa wajahidhum bi jihadin kabira. Di dalam surah Al-Furqan ayat 52, berjihadlah dengan jihad yang dahsyat. Ini adalah pemikiran.
berjihad dengan pemahaman agama sehingga kita bisa menebarkan ajaran agama Islam, menebarkan pemahaman Al-Quran, perilaku kita Qurani. Ini yang disebut dengan pemahaman. Artinya apa? Kita harus menuntut ilmu. Kita menjelaskan kepada mereka semampu kita tentu. Kalimat mampu ini all out, ya, bukan seenaknya, bedakan antara kedua. Yang ketiga adalah jihad dengan perbuatan. Termasuk orang yang sholat itu butuh jihad. Puasa, dia mencari nafkah. Apapun. Sampai seorang petani mencari nafkah, macul dan seterusnya. Menanam itu pun jihad. Subhanallah. Dan berbuat amal saleh apapun adalah jihad. Man jahada, sampai berjihad, fa innama yujahidu li nafsih. Ya, barang siapa berusaha mengeluarkan segala tenaganya untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia kembali lagi berjuang untuk dirinya sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 6. Ini redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Berarti ini berbuat kebajikan. Nah, disinilah kita bisa memahami, mengeluarkan segala tenaga dan pikiran kita. Allahu Akbar, Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang membagikan jihad ini makna-makna jihad, ya. Dalam kitab ada 3. Kalau kita lihat ini yang tadi yang sifatnya berhadapan dengan langsung, yang kemarin kita bahas, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجر مغفرة وأجر عظيما. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Mereka tegas keras terhadap kufar. Dan ini sudah saya terangkan. Bedanya dengan kafirun. Kafirun adalah orang yang tidak la ilaha illallah, yang tidak berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, yang bukan mukmin, bukan muslim. Itu kafirun. Tapi kufar, orang yang kafir yang memerangi kita. Orang kafir yang punya trik, makar, tipu daya muslihat untuk menghancurkan umat Islam. Itu disebut dengan kufar. Maka redaksinya syidda al kufar, tegas keras terhadap orang kafir. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan berperang. Tapi kita pun dalam berperang lihat konteksnya. Kalau tidak angkat senjata, kita dengan pikiran harus dengan pikiran. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pembagian jihad ini semua yang nampak di luar, sekarang yang nampak di dalam. Pertama kali kita menghadapi siapa? Pertama jihad di hadapan kita, yaitu al-adu zahir, yaitu musuh yang nyata depan kita. Seperti di Palestina. Orang-orang Yahudi, musuh yang nyata. Yang enggak nyata memang ada. Ada orang-orang munafik, orang-orang fasik, pimpinan-pimpinan orang-orang Arab yang sekarang pro Israel, pro negara Israel. Sebagai negara, nanti dipahami Israel luas, ya. Karena pemahaman Israel juga ada Nabi Israel namanya. Pro orang-orang Yahudi, pro Zionis. Itu musuh yang tidak nampak. Nah, ini adalah kita berjuang di hadapan mereka angkat senjata terhadap musuh. Yang kedua, terhadap musuh yang tidak nampak, tapi setiap saat bersama kita. Siapa itu? Syaitan. Maka ada istilah mujahadatus syaitan, jihad terhadap syaitan. Yang ketiga, mujahadatun nafs. Kita berjihad terhadap hawa nafsu kita. Subhanallah. Maka wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah Anda di jalan Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ini surah Al-Hajj, surah 22 ayat 78. Berjuang. Nah, ini kalimat jihad. Jadi, kalau kita ada bisikan-bisikan syaitan, kita tunduk kepada bisikan itu dan kita ikuti, bahkan kita sebarluaskan, bahkan kita ucapkan, kita jadi kepanjangan syaitan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Melanjutkan pesan-pesan syaitan, maka kita tertaklukkan, kita kalah dalam jihad ini. Maka itu kita harus hati-hati. Nah, ini kita lihat dalam jihad.
bermacam-macam. Jadi tidak akan lepas dari ini semua. Ini satu kesatuan yang bukan terpisah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana orang mau jihad di hadapan perang, di hadapan musuh perang angkat senjata, pasti dia menghadapi apa dulu? Bisikan setan. Pasti dia menghadapi hawa nafsu. Jadi orang yang angkat senjata perang di medan perang sudah melewati jihad hawa nafsunya. Tadi di dalam hawa nafsunya ada cinta dunia, cinta dirinya, cinta keluarga, cinta hartanya. Subhanallah. Ini dijelaskan. Maka itu kita perhatikan hal yang sangat dahsyat sekali. Surat At-Taubah ayat 24 kita pernah menyinggung ini. Menyinggung surat At-Taubah ayat 24. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya jihad terhadap diri sendiri. Jihad terhadap hawa nafsu kita. Ini nomor satu. Subhanallah. Maka itu syaitan mengatakan, maka nali alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtumul. Ini surat Ibrahim, maka nali alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtumul. Aku ini nanti di akhirat kelak Bapak Ibu insyaallah SWT, orang-orang digiringkan neraka. Terjadilah debat antara manusia yang digiringkan neraka dengan syaitan. Gara-gara kamu wahai syaitan menggoda saya. Syaitan mengatakan, maka nali alaikum min sultan. Dulu di dunia aku tidak berkuasa terhadap kamu. Cuman ngajak. Cuman bisikin dong, kamu ngikut. Fala talumuni walum anfusakum. Jangan nyalain saya. Jangan mencerca-cerca saya. Jangan mencela-cela saya. Jangan menghina-hina saya. Dan hinalah diri Anda. Cercalah diri Anda sendiri. Hinalah nafsu Anda. Itu gara-gara hawa nafsu Anda sendiri. Subhanallah. Ini kisah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 20. Jadi kalau kita lihat, astagfirullahaladzim, betapa dahsyatnya kita memerangi hawa nafsu. Nanti kita lihat. Sekarang saya akan pelan-pelan bagaimana orang bisa menekan hawa nafsunya sehingga dia bisa angkat senjata dan berkorban dengan segala apa yang dia miliki. Kita akan mulai ya. Pertama, saya akan pelan-pelan ketika kita lahir sampai kita sekarang ini, umur kita berapa tahun? Taruhlah 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Ya. Perhatikan, kalau saya pertanyaan pertama, the first love, cinta pertama Anda ke siapa? Langsung the first impression-nya apa? Kesan awalnya adalah, wih, pacaran dengan si Anu, senang sama si Anu. Bukan. Cinta pertama kali kita adalah kepada orang tua kita. Anak bayi digendong diam. Kalau ditinggalin nangis, pegangin diam. Subhanallah. Dalam pelukan ibunya. Dalam pelukan abaihim. Abaihim itu jangan terjemahkan bapak-bapak. Tetapi orang tua, keluarga. Ini jelas sekali. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Bagaimana mereka mencintai anak-anak mereka. Dan mereka mengetahui orang tua dikasihkan cinta kepada anak. Jadi makanya itu pertanyaan saya, siapa yang pertama kali kita cintai? Adalah orang tua. Bicara cinta, inilah cinta antara kita dan orang tua. Siapa lagi? Kalau Anda punya saudara, punya anak, punya pasangan hidup, dan punya anak, saya tanya, siapa yang paling Anda cintai? Pertanyaan saya, ada saudara, ada pasangan hidup, ada anak. Siapa yang paling Anda cintai? Tentu yang kita cintai adalah anak kita. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang kedua orang tua, udahlah kita ngalah lah. Nggak apa-apa kita susah, yang penting anak kita nggak susah. Kan gitu? Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran coba diingat-ingat, kemarin mungkin sudah saya singgung, surat 9 ayat 24 tentang jihad. Ini adalah titik klimaks yang dahsyatnya luar biasa. Qul, katakan hai Muhammad, in kana abaukum, kalaulah orang tua kalian, ya, bapak-bapakmu maksudnya orang tua kita lah. Habis itu yang kita cintai siapa lagi? Wa abnaukum, nih bawah. Wa abnaukum, anak-anak kalian. Kanan kiri, wa ikhwanukum, saudara kalian. Wa azwajukum, pasangan hidup kalian. Dan semuanya ini wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian pegang, harta yang kalian punyai, kekayaan yang kalian usahakan, kekayaan yang kalian pegang, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan usaha-usaha yang mana kalian takut rugi.
Nah, kita kan punya usaha perniagaan yang kalian takut rugi. Wa masakinu tardawnaha, wa masakinu tardawnaha, yaitu tempat tinggal yang Anda cintai, yang Anda kagumi. Anda terpukau dengan yang, wih, rumah kita, rumah kita. Ini semua kalau melah menjadi ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yatullah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini semua apabila Anda lebih cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka hati-hati, tunggu tanggal main. Tunggulah sampai Allah menentukan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kita mencintai Allah di atas cinta kita pada keluarga kita, di atas cinta kita kepada sifatnya duniawi, apapun yang disebut ini. Barulah tumbuh rasa jihad. Nah, bagaimana menekan ini? Ini yang disebut dengan jihad nafs. Karena dalam diri kita pasti ada cinta. Cinta pada harta kita, cinta pada keluarga kita. Sekarang contoh, ayo fundraising. Buat apa? Buat jihad yang Allah di Palestina. Berapa juta yang Anda keluarkan? Berapa rupiah Anda keluarkan? Atau ayo jihad di Mentawai, kita lagi berjuang di sana. Itu pun jihad. Berapa rupiah yang kita keluarkan? Maka lihatlah surat Taubat ayat 24. Ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin tidak ada pertanggungjawaban. Yang sangat sedih kan, beberapa masjid saya sholat beberapa hari ini, tempat masjid, ya aduh sedih. Kenapa sedih? Tidak ada kunut nazilah. Padahal kunut nazilah itu sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di medan perang sana. Kita berdoa, ya Allah. Banyak, sampai pun masjid-masjid besar, kalau lupa di kunut nazilah. Masjid-masjid kecil juga lupa, sayang. Padahal ini himbauan dari MUI. Nah, dari ayat ini kita bisa menentukan, kok bisa ya dia memberikan segalanya buat Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ini harus kita pahami. Maka itu kadang-kala saya bersedih kenapa orang-orang ini tidak berjuang di jalan Allah. Dulu memang angkat senjata dilarang. Redaksi Al-Quran, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Ini redaksi Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Ingat, alam tara, apakah Anda tidak memperhatikan orang-orang ketika diturunkan ayat Quran? Jangan tahan tangan Anda. Jangan angkat senjata. Tahan tanganmu dari berperang. Jangan berperang. Jadi kenapa umat Islam di kota Mekah tidak angkat senjata kemudian hijrah? Karena dilarang oleh Allah. Ini yang harus paham. Dan jangan sebaliknya, kita ini lemah, tidak usah angkat senjata. Ini salah. Ini saya ulang, kemarin kita udah bahas ini. Kufu aydiyakum waqimus shalah falamma kutiba alimul qital. Dan ketika diwajibkan bagi mereka kita, apa mereka katakan? Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah wa aw ashaddu qaswa. Di antara mereka ketakutan, diwajibkan perang. Aduh, takut seperti takutnya kepada Allah. Kacau banget kan? Bahkan au asyad khasyah, atau lebih takut kepada musuh daripada takut pada Allah. Akhirnya orang-orang penakut-penakut ini sekarang ada yang ceramah, tidak perlu kita jihad, tidak perlu kita cukup hijrah. Sedih sekali. Ya, yang nggak ngerti bagaimana perjuangan di jalan Allah. Dulu tidak jihad itu karena memang dilarang oleh Allah dan disuruh hijrah. Tapi falamma kutiba alimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas khasyatillah aw asyaddu khasya. Tapi ketika telah datang ayat Al-Qur'an yang tadi saya sudah bacakan, kutiba alimul qital, diwajibkan kalian berperang. Setelah diwajibkan apa? Di antara mereka takut kepada musuh seperti takut kepada Allah, atau lebih takut kepada manusia atau musuh daripada Allah. Dan mereka berdoa, wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan sekarang berperang, nanti aja ngapa? Laula akhartana ila ajalin qarib. Nanti aja ya Allah. Minta ntar. Subhanallah ini. Setelah mereka doa itu, qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Nikmat dunia cuma sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Tapi negeri akhirat itu sangat amat baik bagi yang bertakwa. Subhanallah.
Wala tuzlamu fatila. Ini kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Dan sekali-sekali mereka tidak akan dirugikan sekecil apapun. Maka redaksi berbicara kematian, aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana Anda berada, di situ Anda akan dijemput oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun Anda di dalam benteng yang amat sangat kuat. Artinya tetap mati. Nggak berjuang pun tetap mati. Jihad di jalan Allah takut mati. Mati itu kapan saja dan sudah ditentukan di mana Anda mati. Kapan Anda mati hanya Allah yang tahu. Sudah ditentukan kematiannya. Subhanallah. Ini digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 77, ayat 78. Anda bisa melihat. Subhanallah. Di sini baru kita mengerti betapa dahsyatnya Allah SWT menggambarkan tentang orang yang jihad ya Allah mati itu biasa. Yang nggak mau jihad pun akan mati walaupun di dalam benteng yang sangat kokoh. Subhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa berjuang? Dia bisa mencintai Allah di atas segalanya. Nah, ini nih sebuah pertanyaan. Ini keren banget. Bagaimana dia bisa mengatakan, ya Allah, aku semua ini buat Engkau ya Allah. Sesuai dengan surat At-Taubat ayat 20-24 tadi. Kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam Al-Quran digambarkan betapa dahsyatnya akhirat. Dunia serta seisinya tidak ada artinya apa. Anda orang kafir dengan hartanya tidak ada artinya apa. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Enggak ada artinya apa-apa. Harta sebanyak apapun selama dia kafir. Kenapa? Ulaika waqudun. Mereka itu wa ulaika waqudun dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang akan menjadi bahan bakunya api neraka. Maka itu kita lihat orang-orang yang jihad di jalan Allah, dia lebih takut akhirat daripada dunia. Coba perhatikan. Nah, ini akan saya terangkan kenapa mereka mau berjuang di jalan Allah. Karena mereka punya iman. Iman ini yang dahsyat. Perhatikan redaksi Al-Quran surat Al-Imran. Ingat surat Al-Imran ayat 14. Surat Al-Imran ayat 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Memang di dalam diri kita ada rasa cinta terhadap harta. Pasti. Di dalam diri kita ada cinta, ada nafsu, zina. Kalimat zina itu dihiasi, diperindah. Zina itu perhiasan. Zina linnas dijadikan indah apa? Dirasakan di dalam hati manusia. Hubbus syahwat. Maka setiap kita ada nafsu. Ada nafsu yang kuat namanya syahwat. Dalam bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Terhadap apa? Minan nisa. Kita senang, ada rasa nafsu biologis kepada wanita, ada rasa senang. Nah, itulah sudah ditentukan oleh Allah. Ini redaksi surat An-Nisa, Al-Imran, surat An-Nisa ayat 14. Kali minan nisa'i wal banin, juga rasa senang pada anak-anak. Kita pasti mencintai anak. Jadi ada hawa nafsu itu karena yang sudah ditentukan oleh Allah. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Ini adalah tentang harta dunia semuanya. Kita pasti cinta harta benda. Yang menimbun, ada orang menimbun harta. Ada yang berupa emas, ada berupa perak, apapun. Sama sekarang ada berbentuk properti, peternakan, sawah ladang kalau istilahnya. Kalau zaman sekarang mungkin apartemen, punya tanah, punya pabrik, punya apa namanya. Ini semua dzalika mataul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia. Tapi sedikit. Wallah inda husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah lebih dahsyat daripada ini. Inilah keimanan sehingga orang-orang mau berjuang mengorbankan apapun. Lanjutkan ini ayat 14 ayat 15. Qul, katakan hai Muhammad, au nabbiukum bi khair min dzalikum. Saya kasih tahu ada yang lebih hebat, lebih nikmat jauh sekali daripada kenikmatan dunia ini semua. Kenikmatan apapun. Siapa itu? Buat siapa kenikmatan yang lebih dahsyat? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah.
Wallahu basirun bil ibad. Redaksi Al-Quran ini, katakan hai Muhammad, apakah mau saya kasih tahu yang lebih nikmat daripada ini semua, yaitu surga nanti. Buat siapa? Lilladzina taqaw inda rabbihim. Buat mereka yang bertakwa pada Allah, di dalamnya ada air sungai yang mengalir. Ini gambaran. Dan mereka abadi di dalamnya. Abadi khalid. Di dalamnya juga ada pasangan-pasangan hidup yang bersih, yang suci. Dan mereka akan mendapatkan cinta Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Disinilah yang menyebabkan orang semangat jihad di jalan Allah. Betapa banyak orang tidak mengerti. Orang yang wafat di jalan Allah itu sesungguhnya tidak wafat. Dan kita tahu, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan Anda katakan orang-orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Tapi mereka sungguhnya masih hidup di sisi Allah. Mereka hidup, tapi kalian tidak mengetahuinya. Subhanallah. Kebayangan kita kan, nanti mati lagi, habis lagi harta saya. Nanti, nah ini yang kadang-kala orang kurang meyakini. Ini surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 154. Anda lihat situ. Jangan wala taqul, jangan Anda katakan. Ayat kemarin kita sudah bahas. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan Anda kira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Allah. Nikmat yang paling tidak ada tandingannya adalah nikmat bersama Allah. Kita bisa menikmati akhirat nanti di surga insya Allah. Tapi kenikmatan yang dahsyat adalah ketika kita melihat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang mati syahid ini adalah mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mendapatkan nikmat. Nikmat yang luar biasa. Nikmat dari mana? Dia dari Allah. Kebanyakan kita tidak memahami. Maka itu yurzakun. Yurzakun itu diberikan nikmat, dilimpahkan rezeki yang begitu banyak, begitu dahsyat. Coba kita perhatikan. Nanti Anda lihat surat Al-Imran 179. Bagaimana 170, 169, 170, 171, 172, 173. Kita bisa kupas. Kenapa orang mau jihad di jalan Allah habis-habisan? Karena apa? Di mata mereka ada kehidupan yang abadi. Farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang-orang di surga itu saya kasih tahu, orang-orang di surga itu yang mati syahid, jika semua nikmat, mau apa lagi? Kasih kami kesempatan balik lagi ke dunia, saya akan angkat senjata lagi dan saya akan beritahukan kepada orang-orang, ayo angkat senjata, perang lagi, mau memberitahukan kepada saudara-saudara, ayo angkat senjata. Jangan sampai Anda takut. Karena itu redaksi di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul, kita diwajibkan kalian berperang angkat senjata, wa kurhul lakum, dan itu dibenci. Kenapa benci? Taruhannya mati, berdarah-darah, ditembak, hancur tubuh kita, berlumuran darah, belum lagi menyebabkan cacat, belum lagi menyebabkan sakit yang berkepanjangan, belum lagi, maka disebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang Anda benci itu adalah baik sekali. Ini Al-Baqarah 216. Subhanallah. Artinya redaksi Al-Quran, orang-orang yang mati di jalan Allah, yang betul-betul wafat dan mati syahid, mereka sangat farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka kan minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, nggak mungkin lagi lah. Nah, tadi engkau menawarkan ya Allah, mau apa lagi? Kita ini mati syahid, maunya balik lagi ke dunia, mau ngasih tahu mereka, ayo mati syahid. Nggak perlu, diturunkanlah Jibril, diberitahukanlah pada Rasulullah SAW, agar mereka dikasih tahu, mereka yang mati syahid tidak mati, tapi mereka dalam keadaan gembira. Dan mereka akan ngasih tahu, girang, senang. Ayo cepetan. Orang-orang yang masih di belakang mereka, maksudnya mereka berjuang di jalan Allah, belum wafat tapi mereka akan memberitahukan ini.
Maka itu kisah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang mati syahid dalam hadis, mau apa lagi, kemudian orang-orang mati syahid ingin kembali lagi ke dunia dan angkat senjata mau berperang. Redaksi ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 170. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut. Jadi mereka tuh memberikan pesan yang luar biasa, jangan takut. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan mereka mendapatkan kabar gembira. Semua kenikmatan-kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya. Sedahsyat-dahsyat hanyalah kecil dibanding kenikmatan di akhirat. Dan mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun upaya orang-orang yang beriman. Usaha mereka. Nggak ada yang sia-sia. Nah, ini gambaran. Al-Quranul Karim menggambarkan, memberikan harapan. Dan janji Allah pastilah benar. Beda dengan janji manusia. Siapa itu orang-orang yang alladzina istajabu lillahi wa lirrasul mim ba'di ma asabul qarh. Setelah mereka luka-luka dan mereka tetap diajak untuk jihad, tetap angkat jihad. Istajabu itu langsung memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk jihad di jalan Allah walaupun mereka dalam keadaan sakit. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'azim. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan ketakwaan, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat dahsyat sekali. Inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu insyaallah. Betapa orang itu obsesinya akhirat, kebanyakan kita tidak. Yang kadang-kala, ini didukung oleh Amerika, didukung oleh mass media, didukung oleh Eropa. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Udah ente takut nih, mereka tuh berkumpul mereka. Anda nggak bisa ada apa-apanya lagi. Mereka sudah sangat kuat dukungannya dan Anda sendirian. Bahkan negara-negara Islam, mereka cuek-cuek aja, tidak memperhatikan, tidak peduli, hanya statement-statement, bantuannya tidak real. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Apa mereka ini? Tidak. Ini gambaran 173. Tidak. Fakhshawhum, tidak. Mereka tidak akan takut. Takutlah pada fazadahum iman. Iman semakin kuat, semakin kuat. Wa qalu hasbunallah. Jadi kalau Anda disakiti, dihina orang, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah urusan aku serahkan kepada Allah. Dan Allah sebaik-baik tempat curhat aku. Tempat aku bersandar. Subhanallah. Jadi ketika kita menghadapi masalah kehidupan kita sehari-hari, ada yang menghina kita, ada yang mencaci maki kita, biarkan. Bahkan ini kisahnya, gambarannya, orang-orang musuh-musuh Islam sudah berkumpul, takutlah Anda kepada mereka. Mereka itu dahsyat, sama sekarang. Betapa mereka dukungannya, apapun mereka kuat. Nah, sekarang kita dalam keadaan lemah, tetap kita harus hadapi. Maka yang tadi itu wangqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasuhum su' wattabu ridwanullah wallahu dzul fadlil 'azim. Dan mereka semakin kuat, yang tadinya disuruh takut malah semakin kuat kekuatan mereka. Mereka semakin berani dengan apa? Dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak tergoncangkan sedikit pun. Lam yamsashum su, tidak terkena kesengsaraan karena mereka kuat apapun. Hanya mencari ridwanullah, yaitu mengejar cita-citanya adalah Allah, Allah, Allah. Ridho Allah. Maka itu kalau kita redaksi Al-Quran Al-Karim digambarkan bagaimana mereka dahsyatnya ditakut-takuti, sekarang PBB tidak ada sikap yang jelas. Kenapa? Karena memberikan resolusi ternyata diveto oleh Amerika, ya biasalah. Itulah setan. Innama dzalik musyaitan. Innama dzalik musyaitan yakhafu awliya. Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi setan dengan konco-konconya, setan dengan sekutu-sekutunya, mereka berkolaborasi untuk nakut-nakutin kita. Untuk nakuti orang-orang beriman. Maka itu kalau kita takut setan, ya nggak berhasil setan. Kenapa? Setan niatnya menakut yukhawfi awliya. Fala takhafun, jangan takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah pada aku kalau kalian beriman pada aku. Maksudnya takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini semua digambarkan. Inilah jihad Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, maka mereka berjuang mencari surga Allah. Mereka mengharapkan mati syahid. Kita berdoa kadang-kadang tidak. Nauzubillah. Bersedekah kita kompensasinya apa? Kita daripada jihad enggak, ya paling tidak harta Anda.
Saya jangankan kunut nazilah setiap hari sholat fardu. Di luar itu pun kita terus doa, ya Allah, doa, semua mendoakan. Jangan sampai kita tidak berdoa. Allah mencatat apapun yang kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak punya peduli sehingga hati kita mati karena apa? Karena dunia. Maka itu kita butuh ilmu tentang ini semua. Bagaimana kita menghadapi musuh. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ayo kita fundraising, kita keluarkan harta kita di jalan Allah. Kalau aksi peduli bangsa sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah lama selalu mendukung kegiatan yang ada di rumah sakit di Gaza. Alhamdulillah kita dukung sampai ratusan juta ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu terus Anda bisa berjuang karena ini akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan kita punya hati di sini. Bagaimana kalau mereka itu adalah kita, kita mereka dibombar, dibunuh. Subhanallah. Dan media massa Barat selalu mendukung Israel, negara Israel. Nah inilah kita mudah-mudahan bisa mengoreksi diri kita apakah saya sudah ada peranannya dalam berjuang di jalan Allah atau masih sangat kurang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berani mengkritik diri kita. Jihad di jalan Allah, menghadapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu apa? Mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai segalanya sehingga tidak mencintai Allah, lupa. Dan ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada surat Taubat ayat 20-24. Subhanallah. Maka itu yang pertama kali kita hadapi adalah hawa nafsu kita. Yang goda syaitan. Syaitan itu selalu menggoda. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarohum syakirin. Di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 17 dikatakan, dan kami akan datang, kami akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia bersyukur. Kebanyakan mereka kufur nikmat. Oleh karena kita berjuang menghadapi, pertama kali adalah hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa menghilangkan cinta terhadap harta, cinta kepada keluarga? Nggak mungkin, Ustaz. Ada, iya. Cinta ini diletakkan untuk akhirat. Ya, yang tadi saya katakan surat Al-Imran ayat 14. Maka tadi, qul a'unabbikum bikhairin min dzalikum. Mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik daripada tadi? Kan zina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal bani wal qanatir muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal hars. Tadi kan kami hiasi manusia dengan ada rasa cinta yang sangat kuat terhadap harta, terhadap semua bla bla bla, emas, perak dan seterusnya ya. Dan dibandingkan dengan akhirat, yaitu tentang surga. Jadi di pikiran kita adalah akhirat, sehingga ini menjadi kecil dan akhirat menjadi besar. Maka itu orang-orang yang mati syahid, mereka betul-betul girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Ya. Maka itu mereka yang jihad di jalan Allah, senjata dan dia berperang, Allah Maha tahu isi hati mereka. Mereka berperang hanya mengharap ridha Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Ini baru satu jihad terhadap hawa nafsu. Barulah kita bisa meninggalkan hawa nafsu ini besok. Insya Allah jam 6 pagi, jam 8 kita akan kupas bagaimana hidup lebih bahagia. Yang terpenting gimana melawan hawa nafsu. Insya Allah besok termasuk kajian yang kedua. Setelah kita ma'iyatullah bersama Allah, kita akan melanjutkan bab yang kedua. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita. Ada jihad yang dahsyat diri kita, benar setan terus baru menghadapi musuh. Maka itu kalau orang sudah berperang di jalan Allah, hawa nafsu sudah pasti lewat. Setan sudah pasti lewat, dia sudah siap wafat di jalan Allah. Baik, Bapak Ibu, saya rasa ini saja dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Saya serahkan kepada Mas Dede Wahyudin atau Dewa. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dewa. Untuk sementara Pak, belum ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan di-unmute aja langsung. Saya buka dulu. Dibuka aja sebentar. Silakan yang mau bertanya.
Tadi sebelum kita kajian sudah ada tanya jawab ya. Bagaimana pertanyaan. Kalau ada pertanyaan setelah kajian, insya Allah Bapak Ibu insya Allah SWT saya umumkan kembali untuk pakaian bekas, yang pakaian layak pakai, kita sampai tanggal 29 Oktober, itu hari terakhir. Kemudian untuk kajian nanti malam ada tentang istiqomah. Bagaimana kita punya komitmen terus-menerus dan tidak kendor, terus berjuang, berbuat ibadah sebaik mungkin. Yang ketiga, nanti besok pagi, insya Allah jam 6 pagi setelah sholat subuh, kita akan ada kajian. Kalau tadi pagi nggak bisa subuh karena saya ngajar di Masjid Cinere. Insya Allah besok jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, insya Allah. Tolong nanti Dewa di flyernya disebarluaskan setelah ini. Ya. Baik, Baik. kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.